saya hormati. Terima kasih nih Pak Nas, luar biasa karena sebagai salah satu tokoh batubara di Indonesia. Bahkan kalau kami dengar diskusi-diskusi para penyiar itu, beliau adalah ada mazhab Khairul-Nas gitu ya. Nanti mungkin Pak Nas nanti bisa menyampaikan tentang itu. Jadi ada coaching call di Indonesia itu adalah salah satu perjuangan dari Pak Nas bahwa itu bukan hanya sekedar hipotesa bahwa itu adalah benar adanya. Ini luar biasa karena itu akan dan sudah memberikan perspektif yang berbeda tentang dunia batubara di Indonesia. Nah, Pak Nas sudah dikenal dengan sangat baik di dunia profesi kita, di organisasi profesi kita. Sebelumnya beliau adalah ketua komite bersama KCMI Yagi Prahapi, sebuah badan atau organisasi yang membawahi, mengatur, mengembangkan, mengawasi begitu kode pelaporan kode KCMI dan juga sistem kompetent person di Indonesia. Ini luar biasa. Pada masa beliau KCMI atau kode KCMI kita diterima di Krisco, salah satu atau satu-satunya organisasi yang menghimpun semua kode pelaporan internasional. Jadi standar kode KCMI kita sudah sejajar dengan kode pelaporan dari negara lain di dunia. Pak Nas juga adalah saat ini masih di mute itu Pak Budi, itu mic-nya di mute, di unmute dulu Pak, kan kedengaran suaranya. Budi ke unmute. Halo? Biasa kita dengar nanti bagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Nas semoga menjadi bekal bagi rekan-rekan yang berkecimpung di dunia batubara, khususnya yang sedang atau akan atau bisa atau ingin melakukan assessment terhadap sumber daya. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Nas, terima kasih banyak Mbak Ocha, Mas Arifuddin, dan juga rekan-rekan yang sudah selalu setia untuk hadir di acara Sasami MGI yang sekarang sudah menginjak acara yang ke-21, luar biasa. Terima kasih, itu saja. Selamat berdiskusi nanti. Semoga apa yang kita lakukan, kita mendapatkan barokah dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi Santoso untuk sambutannya. Moderator kali ini untuk acara Sasami yang ke-21, Pak Arif Idrus. Mohon waktunya saya silakan ke Pak Arif Idrus sebelum memulai Pak Khairul-Nas. Terima kasih Pak. Pak di-unmute dulu. Ya. Baik, okay. Mbak Ocha, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan semuanya, para geologis, para economic geologis seluruh Indonesia barangkali yang menyaksikan atau mengikuti acara kali ini. Saya ditampuk oleh teman-teman panitia untuk mengawal memoderatori Pak Nas hari ini. Sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit mengenai profil beliau. Tadi Pak Budi sudah menyampaikan juga. Pak Nas ini Dr. Khairul-Nas, S1 ITB, Geologi, kemudian S2 dan S3 di Wollongong University Australia. Beliau sekarang sebagai Ketua Pusat atau Kepala Pusat Studi Batubara Universitas Trisakti, dan juga seperti disampaikan sangat
Socialization Partner Working Group of Joint Committee KCMI IAGI Perhapi. Sebelum saya berikan kesempatan kepada Pak Nas, saya ingatkan rekan-rekan peserta untuk bisa mute semua speaker, kemudian pertanyaan ataupun komentar bisa disampaikan di chat room. Jadi sebelum ada sesi tanya-jawab, kami sudah mendapatkan komen ataupun mungkin pertanyaan dari rekan-rekan peserta, sehingga bisa berjalan efektif. Baik, langsung saja Pak Nas untuk memanfaatkan waktu ini ya semaksimalnya, seoptimalnya sehingga ada juga waktu untuk diskusi, Pak. Ya. Ya. Oke. Begitu. Ya, silakan Pak Nas. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arifudin Idrus, Dr. Arifudin Idrus, sahabat kita dari Gajah Mada University di Yogyakarta, Pak Budi Santoso sebagai Ketua MGI, Mbak Ocha, aktivis di MGI, lalu Pak Dion. Pak Dion ini wakil ketua atau sekretaris jenderal MGI ya? Wakil ketua. Oh, wakil ketua ya? Oh, wakil ketua. Oke. Yang jelas pengalaman internasional Pak STJ itu jauh lebih banyak daripada saya. Mungkin sekolah saya lebih banyak kali ya. Tetapi pengalaman kerja secara internasional itu Pak STJ lebih banyak daripada saya. Tercermin dari kemampuan beliau di dalam berkomunikasi, di dalam bekerja ya. Itu saya salut kepada beliau ini, makanya saya sangat apresiasi kepada beliau. Walaupun jauh lebih muda daripada saya, itu orang muda yang sangat potensial ya di bidang mineral di Indonesia. Tempuh hari pernah saya undang ke Trisakti untuk memberikan kuliah umum. Nah, jadi kita itu memang hendaknya harus saling apresiasi. Batu bara ini memang saya sangat loyal gitu ya. Sebenarnya tidak ada orang yang pintar, orang yang kecuali orang-orang jenius ya. Itu kalau orang jenius itu udah jelas sangat pintar lah. Tapi kalau saya ini kan orang biasa saja, ordinary lah ya, ordinary people. Tetapi saya setia, loyal kepada geologi batubara ini sejak tahun 1977. Mungkin banyak di antara kita belum lahir waktu itu ya. Saya sudah mulai dengan mapping geologi batubara di sekitar Samarinda, Tenggarong, Makam itu. Nah, sampai sekarang saya masih setia, sehingga mungkin karena kesetiaan itulah saya banyak kesempatan belajar, berdiskusi, baik sesama geologis di Indonesia maupun geologis dari luar negeri. Gitu. Nah, itu penting setia. Makanya saya kepada kawan-kawan selalu saya katakan harus setia, harus loyal. Jangan zigzag gitu ya, jangan mencela-mencela kemana-mana. Setia. Nah, oleh sebab itu saya mengharapkan ada kader kita yang lebih muda, yang setia juga. Jangan hanya melihat kesempatan bisnis saja. Jadi loncat-loncat ke sini, ke sono. Jadi akhirnya nggak ada yang fokus gitu ya. Oke, jadi berdasarkan pengalaman itu, hasil daripada kesetiaan saya di bidang geologi batubara ini, maka saya akan men-share pada hari ini khusus mengenai kajian sumber daya batubara. Nah, kalau kita asesmen batubara fundamental yang ingat dan perlu kita terapkan, hanya itu saja ya saya pikir. Terima kasih kepada MGI juga. Tadi saya lihat juga ada Pak Luffy dari Perhapi, masih ada apa belum ya? Siapa lagi yang ada? Jadi kalau saya sebut
terus nggak cukup waktunya. Oke, mana kok nggak jalan dia? Nah, ini nggak maju. Kenapa nih? Ah, udah. Kalau kita bicara soal assessments, ya, yang pertama mengidentifikasi deposit batu bara itu, sehingga nanti akan menjadi sumber daya batu bara, harus diidentifikasi dulu. Yang kedua adalah setelah kita identifikasi, mulai kita klasifikasikan. Dan sekaligus nanti kita estimasi berapa jumlahnya sumber daya itu. Setelah dia jadi sumber daya, tapi sebelum dia jadi sumber daya, itu harus ada identifikasi dulu. Nah, identifikasi ini tentu membutuhkan ilmu dan kemampuan. Nggak bisa kalau kita nggak punya ilmu, nggak punya knowledge, bagaimana kita mau mengidentifikasi sesuatu. Dalam hal ini mengidentifikasi endapan batu bara, nggak bisa. Nah, lalu apa saja nanti ilmunya, apa saja kemampuan yang harus kita miliki untuk mengidentifikasi endapan batu bara itu, sehingga nanti bisa menjadi sumber daya dan langsung kita klasifikasikan. Setelah itu kita estimasikan. Nah itu. Jadi 3 ini aja. Identifikasi, klasifikasi, dan estimasi. Nah, untuk itu semua, apa sih pokok-pokok atau fundamennya yang perlu kita miliki? Ya. Yang pertama, geologi. Tidak mungkin orang bisa mengidentifikasi suatu endapan batu bara apabila dia tidak punya pengetahuan geologi, khususnya geologi batu bara atau coal geologist. Saya di dalam kesempatan verifikasi baik di IAGI maupun di Perhapi, verifikasi calon-calon competent person itu, selalu saya menekankan bahwa ranah sumber daya batu bara itu adalah ranahnya coal geologist. Kalau nggak ngerti coal geology, nggak mungkin akan bisa menjadi competent person sumber daya batu bara. Nggak mungkin. Ilmu geologi batu bara itu juga luas lautannya. Bukan hanya simple seperti kawan-kawan kita membayangkan. Ya. Banyak kawan-kawan dulu, ya mohon maaf nih kawan-kawan mineral, karena kawan-kawan mineral ini memang lebih sulit, lebih complicated, lebih rumit ya cebakannya, endapannya mineral ini. Melihat endapan batu bara, oh batu bara itu simple, oh batu bara itu mudah gitu kan. Nah, tetapi saya katakan kepada beliau-beliau dulu di dalam diskusi-diskusi senior-senior itu, oke coba masuk dulu ke dalam geologi batu bara, nanti Anda akan tahu bahwa lautannya luas juga loh, saya bilang gitu. Mulai dari sedimentologinya, petrologi batu baranya, sampai ke kualitasnya, segala macam. Nah, itu luas juga ilmunya. Jadi geologi, ya geologi. Jadi tonggak pertama atau pokok pertama, dasar pertama itu adalah geologi. Nah, yang kedua, ya pokok yang kedua adalah karena kita menganut konsep di KCMI atau di JORC, konsep yang dianut itu adalah konsep continuity atau konsep kemenerusan. Ya. Oleh sebab itu tidak diizinkan kalau ada yang namanya spotted dog. Jadi harus diingat di dalam pikiran, selalu harus ditanamkan dalam pikiran kita bahwa kalau kita mau mengerjakan kajian sumber daya batu bara, mungkin di mineral juga mungkin sama, bahwa tidak ada ruang untuk spotted dog itu. Ya, jadi harus menerapkan konsep continuity atau konsep kemenerusan. Ya, jadi no spotted dog konsepnya itu. Nah, setelah itu yang harus ditanamkan dalam pikiran adalah
apa yang kita sebut sebagai reasonable prospect for eventual economic extraction. Saya selalu di dalam verifikasi ini selalu menekankan ini dari awal dulu, dari awal tahun 2012 pertama kali verifikasi dulu, itu saya selalu ini yang saya tanyakan. Kalau saya lupa menanyakan ini, diwakili oleh teman-teman menanyakan itu kan, reasonable prospect for eventual economic extraction ini. Karena ini adalah pintu atau saringan dari sebuah endapan batu bara untuk menjadi sumber daya. Kalau lolos dia uji prospek beralasan, maka bisalah dia menyandang predikat sebagai sumber daya batu bara. Gitu. Nah, setelah dia lolos menjadi atau setelah dia menyandang predikat sumber daya batu bara, baru kita mulai mengklasifikasikan atau mengestimasikan. Nah, masalah klasifikasi dengan estimasi ini saya dulu pernah berdebat dengan Pak Ronald Sibarani. Sekarang beliau lagi sakit, jarang datang sekarang di dalam pertemuan-pertemuan kita. Kita doakan beliau bisa sehat kembali. Saya pernah berdebat dengan beliau dulu, mana yang lebih duluan, klasifikasi dulu atau estimasi. Nah, nanti kita bisa diskusi. Di dalam verifikasi CPI, saya juga pernah menanyakan mana yang lebih duluan, klasifikasi atau estimasi. Nah, kalau kita mengerjakan kajian sumber daya ini secara manual, secara tradisional, itu pasti klasifikasi dulu yang dilakukan. Setelah itu setiap kelas baru kita estimasi berapa jumlahnya. Nah, tetapi kalau kita mengerjakan secara geostatistik, maka itu bisa dijalankan sekaligus. Bahkan bisa estimasi dulu, setelah itu baru diklasifikasikan. Nah, nanti kita bisa dibahas nanti. Nah, yang pertama, data. Jadi kalau kita mau mengidentifikasi suatu endapan batu bara, nggak mungkin kita lakukan identifikasi tanpa data. Jadi data ini penting. Berdasarkan data inilah kita baru bisa melakukan identifikasi. Nah, untuk data ini perlu geologi juga. Orang yang tidak ngerti geologi, nggak paham geologi dasar bahkan geologi batu bara, ya nggak mungkin dia akan bisa menghasilkan data yang baik. Anak-anak STM, SMA yang nggak punya latar belakang, nggak punya ilmu geologi batu bara, bisa nggak dia suruh cari data ke lapangannya? Nggak bisa, bingung. Atau orang-orang geologis yang belum pengalaman, yang ilmu geologinya pas-pasan gitu, suruh collecting data di lapangan, bisa nggak dia menghasilkan data yang baik? Nggak bisa, nggak mungkin. Nah, untuk data ini, geologi ini diperlukan pertama kali di dalam konfigurasi atau pola daripada data itu sendiri. Kalau titik bor, ya pola titik bor lah. Ya, bagaimana konfigurasinya, bagaimana polanya, ya. Itu berdasarkan ilmu geologi juga. Jadi nggak bisa orang yang nggak punya ilmu geologi lalu membuat titik bor konfigurasinya polanya begini, ya nggak bisa. Oleh sebab itu geologi di dalam data sendiri, geologi juga penting gitu. Lalu geologi sendiri itu menentukan kualitas atau mutu daripada data, ya. Nah, geologi atau sedimentologi, bagaimana Anda bisa memberikan atau mendeskripsi core atau mendeskripsi singkapan, katakan begitu, kalau di mapping, kalau di drilling mendeskripsi core, kalau nggak ngerti ilmu sedimentologi, karena kan batuan-batuan yang berasosiasi dengan batu bara ini kan kebanyakan kan batuan sedimen. Jadi harus ngerti istilah-istilah terminologi dan konsep dan genesa dari batuan sedimen. Nah, nggak bisa. Yang kedua adalah kualitas data juga ditentukan oleh equipment dan teknologi.
Kalau equipment-nya lebih canggih, teknologinya lebih canggih, maka kualitasnya akan lebih baik. Lalu ketiga, pengalaman daripada si sang geologis. Nah, yang paling penting ini yang sering dilupakan di dalam pekerjaan sehari-hari kita ini ya. Beberapa minggu yang lalu saya memberikan pembekalan di suatu tim eksplorasi batubara. QA/QC. Kalau di mineral saya dengar QA/QC ini sudah menjadi inilah kewajiban lah gitu ya. Nah, tapi kalau di batubara dulu zaman dulu masih belum QA/QC ini. Sekarang sudah mulai QA/QC dan SOP. Saya sampai kalau saya berkunjung ke suatu perusahaan, kalau mereka tidak ada SOP eksplorasi, udah saya lupakan. Saya bilang saya nggak bisa meneruskan lagi nih kerjaannya di sini karena nggak ada SOP eksplorasinya. Kenapa Pak? Orang ada SOP saja itu belum tentu datanya akan bagus, apalagi kalau SOP-nya nggak ada. Lalu bagaimana menuntut si geologis itu menghasilkan data yang baik? Saya bilang gitu kan. Oleh sebab itu harus ada SOP. Nah, SOP ini adalah alat untuk QA/QC. Jadi kalau nggak ada SOP, berarti tidak ada QA/QC di situ. Gitu. Ya. Coba lihat, ini saya ambil dari buku monograf 30 Aus MM ya. Coba lihat, geologi, perhatikan di sini, geologi ini, geologi itu mulai dari proses tahap eksplorasi, data collection, ya, database itu sampai ke ujung sana, sampai ke ujung, sampai ke reserve, sampai ke mine planning segala macam. Itu geologi itu penting, itu garis tebal gitu garis ya. Tidak ada ilmu lain atau bidang lain yang lurus terus begitu, nggak ada. Geologi. Makanya geologi ini sangat penting ya. Ini buktinya, geologi ini sangat penting. Nah, coba lihat. Mulai dari eksplorasi, data collection, database, interpretasi, modeling, dan resource estimation, segala macam itu. Nah, tapi yang paling penting, yang saya garis merah ini nih. Yang saya garis tebal merah, ini wajib hukumnya ini. Geologi di sini berperan ini ya. Wajib. Kalau nggak ngerti geologi, jangan coba-coba dah di sini gitu, ya. Makanya saya kasih merah ini ya. Kalau nggak ngerti coal geology, jangan coba-coba masuk di sini gitu, ya. Sampai sini nih, oke. Jadi saya memang harus agak tegas-tegas ini. Nanti kalau ada yang berkeberatan dengan statement saya ini ya silakan saja, nggak apa-apa. Tapi kan saya harus memberikan contoh lah ya. Memberikan tegas, jangan ngambang-ngambang, ragu-ragu gitu ya. Nah, ini 10 tahun yang lalu saya, mungkin lebih kali ya, mungkin 15 tahun yang lalu saya membuat diagram seperti ini, bagaimana pentingnya data itu, bagaimana kita bisa menghasilkan data yang berkualitas, yang bermanfaat bagi di dalam kajian sumber daya batubara. Nah, di sini ini adalah catatan well site geologist. Ini adalah hasil daripada geophysical well logging. Ada lognya, geophysical well log di sini. Nah, itu harus diadu dua-duanya, harus direkonsiliasi. Nah, lalu berdasarkan rekonsiliasi ini dihasilkan log yang baru yang disebut sebagai reconcile log, reconciliatology log. Hanya dari sini saja, dari reconciliatology log ini sajalah bisa dihasilkan kolom seperti ini. Kolom ini tidak bisa hanya dibuat dari logging saja, atau tidak bisa hanya dibuat diproduce dari well site log ini aja, nggak bisa, harus di dua-duanya. Oleh sebab itu di dalam SNI
itu diwajibkan bahwa bor itu harus didukung oleh geophysical well logging gitu. Nah, itu gunanya seperti itu. Nah, tapi kan kadang-kadang kita lihat di lapangan, saya sering menemukan di lapangan kalau mereview, mengaudit data di lapangan, log geophysical well log ini tidak dicoret-coret tuh. Tidak pernah dicoret-coret, bersih. Nah, saya tanya, ada softwarenya nggak? Nggak ada. Tapi ini kok nggak dicoret-coret? Kenapa nggak dicoret-coret? Nggak diinterpretasikan? Mana batu bara, mana batu pasir, mana batu lempungnya? Nah, tapi mereka kok bisa menghasilkan kolom seperti ini? Dari mana kolom ini? Sedangkan ini nggak pernah dicoret-coret, gitu kan? Nah, kan percuma, kan? Kalau log geofisika ini tidak diinterpretasikan, artinya dia nggak dipakai. Artinya dia log yang geologis log ini dia jalan sendiri aja dia gitu. Nah, ini yang salah. Ya. Itu yang praktek yang selama ini yang saya lihat di perusahaan-perusahaan lokal ya, terutama itu yang salah. Nah, setelah itu ada data validasi. Dalam data validasi ini juga perlu geologi. Kenapa perlu geologi? Karena ini kan geologi kualitas ini, kualitas batu bara ini kan bagian daripada coal geology juga. Bagaimana hubungan antara density dengan S content di dalam batu bara, seperti ini grafiknya, ini dari hasil studi saya dulu ya di Sangatta. Nah, ada yang nyeleneh-nyeleneh seperti ini harus dipertanyakan ini. Nih, seperti ini. Pertanyakan kenapa nyeleneh begini. Nah, kalau memang tidak bisa diterangkan, anggap itu sebagai outlier. Jadi dia nyeleneh, bisa disingkirkan dulu, ya, karena dia tidak bisa diterangkan kenapa dia nyeleneh, kenapa dia nyimpang seperti itu. Itu seperti ini kan nggak mungkin ya. Coba lihat di sini, S kontennya mungkin 1% atau 2%, tetapi density-nya, relatif density-nya lebih daripada 1,7%, ini mungkin 1,75 ini density-nya. Nah, ini perlu. Jadi ini kan harus ada ilmunya juga begitu, ilmu geologi juga kan gitu. Nah, seperti ini juga kan, seperti ini banyak orang-orang yang seperti ini, lihat ini nyeleneh, ini nyeleneh. Ini kan bisa disingkirkan saja ini yang nyeleneh ini kan. Nah, ini adalah hubungan antara CV dengan VM di dalam batu bara. Kebetulan di air layar di PTBA itu kualitasnya rank batu baranya mulai dari sangat rendah sampai sangat tinggi, itu bisa dibuat grafik seperti ini. Nah, jadi tidak mungkin kalau ada data nyeleneh-nyeleneh keluar dari laboratorium misalnya, itu harus dipertanyakan. Ini data Anda betul, analisa Anda betul atau tidak? Ya, kalau enggak mungkin tertukar kali ini sampelnya di laboratorium. Tapi kalau baru-baru ini saya ketemu nih, soalnya ya, ketemu data yang nyeleneh, yang tidak masuk akal, data yang ganjil gitu. Nah, untuk menemukan data yang ganjil itu harus punya ilmu juga. Kalau nggak ada ilmunya, bagaimana bisa? Kan nggak bisa. Sebab itu harus tahu hubungannya seperti ini hubungannya. Kan? Nah, gitu, ya. Nah, kalau ini sudah jelas hubungan antara CV, energi dengan kandungan abu. Hubungan garis lurus yang sangat bagus korelasinya sampai R kuadratnya itu 0,9%, 0,98 hampir 1 itu. Nah, oke, sekarang peranan geologi yang lain ya. Peranan geologi yang lain adalah untuk interpretasi dan korelasi. Mungkin di semua komoditi sama. Di mineral, di batu bara, apalagi korelasi itu adalah kuncinya. Ya. Nah, di sini saya tulis di sini, interpretasi dan korelasi adalah basic daripada geological modeling.
Jadi kalau Anda tidak yakin dengan korelasi berdasarkan interpretasi Anda, maka model Anda itu akan ngaco nanti. Pasti modelnya itu ngarang-ngarang gitu kan, ngarang-ngarang model. Jadi dasar dari modeling itu adalah interpretasi dan korelasi. Itu satu ya. Yang kedua, ilmu geologi batubara atau sedimentologi dan ditambah dengan struktur adalah fundamental di dalam interpretasi dan korelasi. Nah, ini semuanya pasti setuju. Hanya, nah, ada hanyanya. Di dalam prakteknya, kawan-kawan ini mengacaukan atau membingungkan antara korelasi dengan menghubungkan. Ya, saya tanya di dalam beberapa training pernah saya tanya, korelasi itu bisa nggak dilakukan oleh komputer, oleh software, saya bilang gitu. Oh bisa Pak. Sekarang software sekarang udah canggih-canggih. Bisa. Saya bilang komputer tuh kan hanya bisa disuruh menghubungkan. Hubungkan A dengan A, ya komputer bisa. Tapi kalau disuruh melakukan korelasi geologi kan harus berdasarkan interpretasi. Nah, makanya saya katakan korelasi lapisan-lapisan batu bara adalah pekerjaan geologis, saya bilang gitu. Nggak bisa dilakukan oleh komputer. Setelah selesai interpretasi dan korelasi, lalu diberikanlah notasi lapisan A mana, lapisan B mana, lapisan C mana, di bor sana mana yang lapisan A, lapisan B, di bor yang satu lagi mana yang A, B, C, di bor yang berikutnya mana yang A, B, C, baru komputer bisa disuruh menghubungkan A dengan A, B dengan B, C dengan C. Kalau dia disuruh mengkorelasikan secara ilmu geologi, karena ilmunya belum cukup. Kecuali kalau komputernya sudah dilengkapi dengan artificial intelligence ilmu geologi batubara, gitu. Baru bisa dia melakukan interpretasi. Dan itu kapan nanti mungkin, ya kalau ada yang sudah tahu ya silakan nanti ditanggapi, gitu ya. Lalu di dalam hal ini juga geologi sangat berperan di dalam judgment for complexity of coal deposit. Nah, karena di kita ini kan ada endapan batu bara yang sederhana, ada endapan batu bara yang moderat, ada endapan batu bara yang kompleks. Itu untuk menjudge itu nggak bisa itu wujud-wujud kita katakan, oh ini sederhana, ini moderat, ini kompleks. Kan harus ada ilmunya, harus ada geologinya, harus ada sedimentologinya, pengamatannya, dari mapping, dari apa gitu kan. Jadi nggak bisa tanpa ilmu geologi, semuanya nggak bisa. Ya. Nah, setelah itu selesai, baru kita meningkat ke modeling ya. Modeling itu dari data geologi, validasi seperti tadi, lalu interpretasi dan korelasi. Nah, kalau perlu ada manipulasi dan pengolahan data, ya ini maksudnya manipulasi yang positif, bukan manipulasi nipu-nipu nih ya. Mungkin manipulasi statistik, geostatistik segala macam. Lalu modeling. Nah, data ini harus terpadu. Data ini, karena ada data singkapan, ada data laboratorium, data pemboran, data geofisika. Nah, kebanyakan kawan-kawan itu data singkapan tidak digunakan kadang-kadang ya. Data singkapan nggak dipakai, padahal data singkapan itu banyak faedahnya, banyak manfaatnya. Gitu. Nah, sebab itu data ini harus terintegrasi. Nah, setelah itu baru kita korelasi dan pemodelan, model. Bisa model geologi, model kualitas, dan model topografi. Jadi harus terintegrasi, terpadu. Seperti ini ya. Ini adalah model 2 dimensi yang kita wujudkan dalam bentuk peta dan penampang. Ya.
Nah, gambar yang di atas ini adalah dua peta di superimpose. Pertama adalah peta topografi yang keriting-keriting itu. Peta kedua adalah peta kontur struktur. Ya. Nah, berdasarkan dua peta ini dibuat penampang seperti ini. Penampang. Ini adalah penampang topografi. Ini adalah penampang struktur batu bara dalam hal ini ya, struktur batu bara. Ada sinkline yang lemah ini kan, sedang landai sinkline. Nah, di sini akan ada crop line nanti di sini, crop line di sini sekitar sini tapi tidak tergambar di sini, crop line. Nah, di sini saya katakan dalam hal peta ini crop line adalah garis yang menghubungkan titik-titik perpotongan antara kontur topografi dan kontur struktur yang mempunyai elevasi sama. Nah, di mana dia kontur topografi dan kontur struktur berpotongan yang di elevasi yang sama, maka di situ dia akan tersingkap. Titik-titik singkapan itu dihubungkan menjadi garis, garis itu yang dikatakan crop line gitu. Nah, ini kan harus dipahami betul oleh orang modeling gitu ya, oleh orang modeling. Nah, kalau kita tampilkan di dalam 3 dimensi seperti ini, nah di sini bunyinya, bunyi daripada definisi crop line akan beda lagi. Crop line adalah garis perpotongan antara dua bidang. Bidang apa? Bidang topografi dengan bidang batu bara. Ya, ini adalah crop line-nya. Di sini ada crop line di sini. Garis crop line ini adalah garis perpotongan antara bidang yang hijau ini dengan bidang yang hitam ini. Sini juga bidang yang hitam dengan bidang hijau berpotongan di sini, maka itu adalah crop line. Nah, jadi konsep itu yang harus dipahami betul oleh orang-orang modeling gitu ya. Jadi, nah setelah itu adalah kalau kita mau bicara sumber daya batu bara ya, yang pertama harus lolos saringan pertama, keyakinan terhadap konsep kemenerusan dalam pemodelan. Jadi kalau dia nggak lolos dalam konsep kemenerusan, dia nggak akan lolos, nggak akan bisa nanti jadi sumber daya itu, nggak akan bisa, pasti nggak bisa. Ya, nah. Jadi kalau bicara lubang bor, minimal lubang bor, minimal data itu harus 3 yang bisa membentuk bidang, baru bisa dia disebut sebagai konsep kemenerusan. Kalau hanya 2, hanya 1 apalagi nggak bisa, tidak akan lolos, dia akan menjadi sumber daya. Ya. Nah, setelah dia lolos pada uji konsep kemenerusan, dia juga harus lolos pada uji reasonable prospect for eventual economic extraction atau uji prospek beralasan. Nah, itu. Uji prospek beralasan. Jadi harus diuji semua. Setelah lolos baru dia bisa jadi sumber daya. Setelah dia lolos jadi sumber daya, baru kita bisa mulai kerja mengklasifikasikan. Nah, baru kita boleh kerja mengestimasikan. Di mana klasifikasi sumber daya batu bara itu didasarkan atas keyakinan geologi. Ya, keyakinan geologi itu sangat tergantung kepada 3 hal. Yang pertama adalah sangat tergantung kepada kerapatan titik-titik pengamatan atau titik-titik informasi. Yang kedua, walaupun rapat titik pengamatannya, tetapi kalau mutunya tidak bisa akan jatuh, akan turun gitu. Jadi mutu daripada data juga akan menentukan keyakinan geologi. Nah, mutu dari data ini apa yang menentukan? Pertama adalah si geologisnya. Kalau geologisnya kurang pengalaman, ya mutunya juga turun kan.
pengalaman, pengetahuan dan pengalamannya, lalu alatnya dan sebagainya. Lalu juga kejujurannya kali juga gitu ya. Oleh sebab itu di dalam verifikasi ini selalu saya tekankan ini. Lalu berikutnya adalah kompleksitas geologi dan keandalan interpretasi geologi. Nah ini konsep kemenerusan yang selalu saya, ini sudah hampir 10 tahun nih saya dengung-dengungkan ini ya, konsep kemenerusan ini. Ini adalah yang merah-merah ini adalah titik bor. Ya, kalau ada batu bara lapisan A ketemu di sini semuanya ketemu, berarti dia menerus di daerah kota ini dia menerus. Tetapi ada toleransi supaya dia tidak pas di kota ini, maka diberi toleransi sedikit, toleransi ini toleransinya, ekstrapolasinya begini. Nah, oleh sebab itu saya selalu menekankan kepada kawan-kawan itu, dengan adanya lingkaran-lingkaran ini bukan lingkaran-lingkaran poligon, saya bilang gitu, bukan lingkaran-lingkaran yang dibuat berdasarkan titik-titik ini. Ini adalah lingkaran toleransi, lingkaran ekstrapolasi, yaitu ekstrapolasi setengah dari spasi lubang bor. Nah, dibuat lingkaran di sini. Ya. Nah, jadi bukan bikin lingkaran-lingkaran begitu. Nanti setelah ini akan kelihatan juga nanti gimana konsepnya gitu ya. Nah, oleh sebab itu ini harus dipahami ya. Poligon-poligon itu kadang-kadang pengertian poligon-poligon itu agak menyesatkan itu kalau menurut saya ya. Ya. Nah, seperti ini dulu tahun 1983 USGS pernah menerbitkan suatu publikasi di mana di situ salah satunya statementnya di USGS waktu itu, walaupun hanya satu lubang bor, data satu lubang bor itu bisa menghasilkan sumber daya terukur, sumber daya tertunjuk, dan sumber daya tereka. Measured yang kuning, indicated yang abu-abu, dan tereka yang hijau itu. Nah, ini sampai 5 tahun yang lalu ini kok masih dipakai, padahal kita tidak menganut mazhab ini, mazhab yang namanya daerah pengaruh ini kan. Jadi kita tidak pakai konsep daerah pengaruh ini, kita pakai konsep continuity atau konsep kemenerusan gitu. Jadi ini mohon dilupakan ya, jangan dipakai-pakai lagi. Nah, ini dulu saya lebih duluan ini mensosialisasikan masalah begini daripada Australian Guidelines 2014 ini. Australian Guidelines baru tahun 2014 dia keluarkan. Saya tahun 2010 sudah wanti-wanti dengan contoh-contoh seperti ini dulu ya. Di Indonesia ini banyak dulu contoh kayak gini. Yang seperti ini diizinkan, yang kayak gini juga diizinkan. Nah, sampai saya takut disomasi oleh perusahaan, maka saya hapus juga. Padahal setelah itu tahun 2014 baru Australian Guidelines mengeluarkan buku yang memuat seperti ini, yang disebut sebagai no spotted dog, gitu ya. Ini spotted dog namanya, spotted dog ini. Yang lingkaran-lingkaran terpisah-pisah ini spotted dog namanya, nggak boleh, tidak diizinkan. Nah, example of a spotted dog, what not to do, kan itu. Jadi jangan dilakukan yang seperti itu. Kalau yang ini nggak apa-apa, yang ini nggak spotted dog yang seperti ini, gitu ya. Gitu. Saya dari dulu udah wanti-wanti gitu ya, tapi lama baru bisa. Nah, ini saya ambil juga dari monograf 30 ya. Kalau dia tidak lolos menjadi sumber daya, dia ditempatkan di sini aja, di inventory coal ini ya. Karena dia belum lolos menjadi sumber daya. Kalau dia sudah lolos menjadi sumber daya, baru dia masuk ke sini. Ya, baru bisa diklasifikasikan menjadi inferred, indicated, dan measured gitu.
Nah, setelah itu baru bisa dikonversi menjadi cadangan seperti ini, ya. Nah, uji prospek beralasan. Uji prospek beralasan itu garis besarnya ya. Itu adalah lihat lokasi daerahnya, IUP-nya, status lahan, tata guna, ya, ketersediaan infrastruktur segala macam, lingkungan, uji. Setelah itu lihat kedalaman maksimumnya, tentukan kedalaman maksimumnya untuk penambangan. Setelah itu tentukan ketebalan minimum yang bisa ditambang. Setelah itu kemiringannya berapa, kalau tegak bagaimana. Nah, setelah itu kualitas minimumnya, apakah sulfurnya, apakah es kontennya atau CV-nya, itu dalam rangka pemasaran dan pengolahan nanti. Setelah itu ada batasan crop line, dan ketujuh adalah ukuran daripada depositnya. Sebenarnya banyak lagi. Nah, ini sekarang ini poin-poin ini menjadi apa yang kita sebut sebagai modifying factors di dalam konversi sumber daya menjadi cadangan. Nah, sekarang orang mau menguji sumber daya ini untuk menguji deposit menjadi sumber daya juga sekarang dipakai juga. Ini seakan-akan modifying factors juga. Gitu. Nah, sampai saya bilang begini, kalau Anda uji ini secara ketat, apa bedanya sumber daya dengan cadangan? Saya bilang gitu kan. Ini boleh diuji, boleh dijadikan modifying factors, tetapi kasar-kasar umum-umum aja lah. Ya, banyak asumsi-asumsi lah, gitu, saya bilang gitu kan. Nah, jadi untuk menguji atau mengkonversi dari endapan atau deposit batubara menjadi sumber daya batubara itu harus diuji menggunakan seakan-akan modifying factor juga, gitu ya. Nah, dulu salah satu modifying factornya, salah satu poinnya adalah zaman saya dulu tahun 90-an itu, 96, 97, 98 dulu waktu saya kerja lapangan juga, itu pakai LSR, Linear Stripping Ratio. Udah kita pakai dulu. Rasio antara ketebalan overburden dengan ketebalan batubara. Ya. Nah, itu sifatnya itu adalah umum dan kasar waktu itu kan. Jadi kita pakai ini juga, pakai kajian harga juga waktu itu. Dan itu sangat mudah dilakukan ya waktu itu, waktu kita masih sederhana, masih bodoh-bodoh lah waktu itu ya. Nah, sekarang untuk menguji endapan atau deposit batubara menjadi sumber daya batubara, salah satunya pakai uji BESR. BSR adalah break even stripping ratio. Kemarin waktu verifikasi terakhir di Perhapi ada yang tanya apa itu BSR. Oh, nggak bisa jawab. Saya bilang BSR itu karena stripping ratio. Stripping ratio di mana berapa stripping rasionya, di mana ketemu titik balik modal kan gitu kan. Nah, ya ini BSR ini sudah memakai teknik optimasi secara kasar. Sudah pakai cost dan revenue juga. Ya. Nah, tentu pasti akan menggunakan harga batubara, coal price. Ya. Hanya di dalam coal price ini ada dua mazhab juga. Saya sudah diskusi dengan beberapa kawan, orang Indonesia juga, lalu orang Australia juga, saya telepon, saya diskusi dengan mereka. Anda mazhab mana? Mazhab current atau mazhab historical? Saya bilang gitu kan. Ada yang mengatakan current, ada yang mengatakan historical. Yang current itu adalah harga batubara saat ini, lalu BSR-nya dibuatkan pitnya, di mana pitnya berdasarkan BSR itu pulang modal berdasarkan coal price yang sekarang, nah itulah sumber daya. Nah, sedangkan yang historical BSR-nya itu pakai harga batubara tertinggi yang pernah dicapai dalam sejarah batubara.
gitu. Kalau dulu pernah harganya $150 per ton, maka dia pakai 150. Karena suatu hari nanti, eventual itu artinya suatu hari nanti, satu ketika nanti, pada akhirnya itu mereka berpendapat mengasumsikan bisa harga batu bara itu kembali lagi menjadi $150. Nah, itu bisa, itu kan debatable, bisa diperdebatkan itu. Jadi nggak ada yang salah dalam hal ini, tapi orang-orang yang apa namanya, yang hati-hati, nah dia pakai current, dia pakai harga batu bara saat ini. Nah, sekarang setelah lolos, setelah endapan batu bara itu, setelah deposit batu bara itu lolos menjadi sumber daya batu bara, maka kita mulailah dengan klasifikasi dan estimasi. Ya. Nah, kita lihat klasifikasi itu tadi berdasarkan kerapatan data, ya, spasi. Jadi kita itu berbicara spasi di sini, ya, spasi. Kerapatan data yang kita maksud adalah spasinya. Lebih rapat spasinya, itu lebih yakin. Lebih renggang, itu lebih nggak yakin. Yang kedua adalah kualitas atau mutu dari data. Ketiga adalah geological complexity atau kompleksitas daripada geologi dari suatu endapan batu bara. Nah, berikutnya adalah metode yang dipakai dalam estimasi dan klasifikasi. Ya. Di SNI ini masih ada, ya, sederhana, moderat, dan kompleks ini masih ada. Dulu saya waktu revisi itu saya sudah mengusulkan sebenarnya ini sudah ya, dicabut aja ini, karena ini kan menggurui geologis ini kan. Biar aja geologis itu menentukan sendiri. Ya, jadi tidak usah diberi panduan lah, sederhana, moderat, dan kompleksitas ini. Ya, tapi sekarang masih ada, ya kita terima, kita jalankan. Ini parameter yang dipakai adalah parameter sedimentasi, parameter tektonik, dan kualitas. Ya. Nah, lalu keluarlah menjadi seperti ini. Ini adalah jarak titik informasi itu di dalam spasi, ini ya, spasi. Jadi itu harus ditanamkan dalam pikiran, ini spasi. Itu. Jadi spasi lubang bor atau spasi data. Untuk sederhana, untuk moderat, dan untuk kompleks, pasti spasi. Yang kompleks pasti spasinya pasti membutuhkan spasi yang lebih rapat. Untuk yang sederhana, pasti membutuhkan spasi yang lebih renggang, gitu. Ya, baik untuk terreka, tertunjuk, dan terukur. Ya, ini semua itu akan ditentukan oleh competent person. Nah, tapi sekarang di GeoRC di Australia itu udah nggak ada lagi spasi-spasi, orang tidak ada lagi bicara spasi ini. Spasi ini ditentukan dari geostatistik atau dari statistik, gitu ya. Oleh sebab itu di dalam setiap jadi verifikasi saya katakan kalau untuk mineral kan nggak ada spasi-spasi seperti ini. Di kode KCMI baik di kode GeoRC tidak ada bicara spasi di situ, nggak ada itu. Coba aja dicari spasi, ada nggak spasi? Nggak ada bicara spasi di situ. Nah, dan mineral juga nggak ada spasi kan, nggak ada bicara spasi. Oleh sebab itu di mineral mau nggak mau harus pakai geostatistik atau entah teknik apa lagi, tapi di batubara geostatistik itu masih sunat ya. Kalau saya bilang sunat muakat lah, sunat yang. Nah, statistik dan geostatistik, ya, suatu keniscayaan atau suatu keharusan, ya, tapi harus terpadu. Keterpaduan antara pemahaman geologi
Dan kemampuan pengolahan data statistik, geostatistik sangat dibutuhkan oleh seorang CPI. Ya. Jadi geostatistik saja, jago geostatistik, jago statistik, tanpa pemahaman geologi juga nggak bisa. Nggak bisa. Ada beberapa tulisan dari kawan-kawan di Australia kemarin itu nggak bisa katanya diserahkan bulat-bulat kepada geostatisian, itu nggak bisa. Ya, pada orang statistik nggak bisa kalau mereka itu nggak ngerti geologi. Jadi harus terpadu, kerjasama lah, minimal harus kerjasama antara geologis dengan geostatistik. Yang paling bagus si geologis ini juga bisa atau paham atau bisa ngerjakan geostatistik, itu yang penting. Geostatistik yang dimaksud ini bukan ilmu geostatistiknya, tetapi sebagai user geostatistik gitu kan. Nah, domain geologi. Nah, di sini geologi berperan lagi nih ya. Domain geologi. Analisa statistik dan geostatistik sebaiknya memperhatikan domain geologi yang ada. Pengalaman saya di dalam studi dulu ya, di Sangatta, batu baranya mungkin sekarang sudah habis ditambang ini ya. Itu lapisan Sangatta saja itu ada domainnya di situ. Ada domain barat, ada domain timur yang berbeda secara geologi. Geologinya berbeda. Sedimentologinya juga berbeda. Ya itu nggak bisa digabung itu. Harus disikapi dengan bijaksana juga domain geologi itu. Nah, sehingga proses geologi dalam pembentukan lapisan batu bara, ya, baik ketebalan maupun parameter kualitas sangat dikontrol oleh ruang dan waktu, spasial maupun temporal. Jadi, karena dia itu secara spasial ada domainnya, maka pengolahan datanya juga harus mengikuti domain ini. Nggak bisa digabung-gabung gitu. Nanti salah, bisa sesat kita gitu kan, bisa sesat gitu. Ya. Misalnya nih pengalaman saya dulu tahun 90-an ya, tahun 90 saya dulu waktu saya studi di Australia. Untuk lapisan Sangatta bagian barat ya, tebalnya teratur, batu baranya bersih, esnya low ash ya. Dan low sulfur juga. Bagian timur dan selatan lebih tipis, banyak wash out dan split, banyak sin depositional ash dan high sulfur. Itu kan sudah berbeda banget antara barat dengan timur. Oleh sebab itu harus dibedakan cara pengolahannya gitu. Nah, begitupun khusus untuk lapisan Sangatta, itu lapisan Sangatta itu tebalnya kira-kira 6 meter. Statistik dengan geologi ini ternyata sepakat ya. Ini terbukti juga. Nah, ini yang lebih hebat lagi penemuan. Ini penemuan ini adalah kalau datanya digabung antara barat dengan timur, ya antara zona barat dengan zona timur, itu datanya ada 1.800 gitu lah, 1.700 sekian lah gitu lubang bor. Kalau kita gabung barat dengan timur, maka dia akan menghasilkan variogram yang memperlihatkan struktur nested structure. Apa itu nested structure? Nested structure adalah dalam satu variogram itu ada 2 seal, ada 2 range. Gitu. Jadi variogramnya itu bersarang gitu.
ada sarang anaknya, ada yang gedenya, ya, yang kecil yang gede gitu kan. Nah, makanya dinamakan nested structure. Nah, nested structure inilah yang merupakan indikasi juga adanya zonasi, ada juga domain di situ, ya. Nah, ini harus disimpan di dalam pikiran kita ini, domain ini ya, zonasi ini gitu ya. Satu lapisan saja itu bisa ada domainnya, apalagi lapisannya banyak lagi. Nggak gampang. Ini seperti ini. Ya, contohnya yang Bukit Asam nih, ini saya kasih contoh yang Bukit Asam yang sini, itu dia tidak ada nested structure di sini. Tidak ada zonasi dari situ. Gitu ya. Nah, ini ada isotropi dan anisotropi di variogram ya segala macam. Nah, kalau kita pisahkan, data barat dipisahkan dari data timur, maka akan kelihatan seperti ini. Ya, seperti unimodal. Nah, ini. Nah, dan ini juga tercermin dari range dan shield dari variogramnya. Ya, di sini kelihatan di mana range-nya di sini lebih panjang, ini range-nya. Berapa range-nya di sini? 528 meter range-nya. Ya. Nah, sementara yang zona timur itu range-nya lebih pendek. Nah, jadi mau beda antara barat dengan timur. Nah, kalau kita pakai kaidah yang 1/3, 2/3, dan 3/3 seal, maka yang ini itu adalah measured spasi lubang bor, spasi lubang bor. Untuk ini, untuk measured sekian, untuk indicated sekian, untuk inferred sekian. Jadi, nah ini setelah kita kriging, jadilah dia seperti ini. Seperti ini. Nah, ternyata antara konsep 1/3 seal, 2/3 seal, dan 3/3 seal tadi kalau kita terapkan di dalam klasifikasi, dibandingkan dengan kriging efisiensi dan RKSD, itu dia sejalan juga. Kalau dia analisanya kita lakukan secara properly gitu ya, secara appropriate gitu, sejalan dia. Ya. Nah, nanti ini bisa kajian khusus nanti bisa kajian khusus. Nah, ini daerah timur lihat di sini lebih pendek dia ininya, range-nya 200-an lebih, ini 200-an lebih aja di sini. Nah, di sini untuk measured-nya maksimumnya berapa nih? 50 atau 60 nih. 50 ya, 50. Nah, sini untuk indicated dan ini untuk inferred gitu. Jadi artinya spasi lubang bornya harus lebih rapat di timur dibandingkan dengan di barat. Itu sangat signifikan sekali bedanya gitu. Setelah dicek dengan kriging juga sama juga. Nah, saya di kampus itu pernah itu. Kita bor antara barat dengan timur, kita bor sama, spasinya sama, seragam spasinya. Setelah dikriging, kok keluarnya beda. Yang sebelah barat itu dapatnya measured, yang sebelah timur dapatnya indicated. Pertanyaannya, yang mana? Barat atau timurkah yang lebih kompleks? Nah, itu soal saya itu. Soal di dalam ujian dulu di kampus itu kan. Nah, jawabannya di timur Pak lebih kompleks. Nah, betul, di timur lebih kompleks. Maka di timur itu memerlukan spasi lubang bor yang lebih rapat. Nah, ini contohnya kan, klasifikasi. Kerapatan data di barat 60 meter, di timur 50 meter. Nah, jarak 1/3 seal-nya barat 100 meter, timur 50 meter. Ya. Nah, kriging variannya barat
measured plus indicated, inferred. Sedangkan timur inferred plus indicated gitu. Ya, dari krigingnya gitu. Nah, ini untuk Bukit Asam. Bukit Asam, karena saya sering juga kerja di Bukit Asam itu. Dari tahun 79 saya udah kerja di Bukit Asam itu. Ternyata di Bukit Asam itu, lihat, untuk measurednya lebih lebar ya ininya, spasinya. Indicated juga, dan untuk inferrednya 1000 malah. Jadi sampai 1000 itu masih bisa dikategorikan inferred gitu ya. Ya, jadi memang beda. Artinya beda gini. Di dalam satu lapangan batu bara saja, Sangatta saja itu berbeda antara barat dan timur. Apalagi antara Sangatta dengan Bukit Asam, itu jauh sekali bedanya. Nah, kalau dulu zaman kita belum mengenal geostatistik, saya hanya bisa ngomong, oh batu bara Sangatta itu lebih tidak menerus dibandingkan batu bara Bukit Asam. Artinya batu bara Bukit Asam lebih menerus. Batu bara Sangatta lebih tidak menerus. Hanya itu aja pernyataan secara kualitatif. Tapi sekarang karena ada alatnya geostatistik, kita bisa menyatakan secara kuantitatif. Itu hebatnya. Nah ini hati-hati. Pakai Mindscape ya, pakai poligon-poligon ini ya. Kalau salah menggunakan ini poligon-poligon ini, itu pasti salah kaprah nanti. Ini saya udah mencoba ini ya, mencoba di satu lapangan batu bara. Mula-mula salah kaprah, setelah itu saya bandingkan dengan ini, dengan kriging, ketemu sama dia ini, coba sama tuh. Nah, jadi apa? Kalau di poligon di Mindscape, jangan pakai radius, harus pakai konsep ini juga, spasi lubang bor juga gitu. Nah, lalu setelah itu saya potong jadi setengah. Setelah saya potong jadi setengah, ketemu sama dia dengan kriging tuh, sama measurednya. Nah, ini kan measured. Yang di tengah ini yang hijau nih. Nah, ini measured. Ini measured ini. Ini yang biru ini juga measured nih, measured. Sama polanya. Sebelumnya beda dia. Di sini kok measurednya lebih lebar di sini kan, lebih lebar. Lalu saya pikir, kenapa kok measurednya lebih lebar? Ternyata konsepnya yang salah gitu. Nah, nanti ini bisa kita bahas lebih detail. Kalau perlu kita buat nanti sesi khusus mengenai ini nanti gitu ya. Ya mungkin satu hari kita bahaslah antara Mindscape poligon-poligon ini dengan kriging, kita bandingkan nanti ya dengan data yang sama ya. Maaf panas, mungkin 10 menit lagi biar ada waktu untuk diskusi, Pak. Ya udah ini hampir selesai juga. Oh, ini juga saya lakukan seperti ini di Bukit Asam ya. Ini adalah measured ya dari kriging ini ya. Ini adalah indicated, ini adalah inferred ini. Ini udah hampir selesai. Metode estimasi sederhana. Panel penambangan dulu waktu masih primitif, poligon, triangulasi, kontur primitif, penampang. Metode yang agak canggih pakai statistik matematik, kontur blok. Lalu ini metode kontur primitif dan metode kontur komputer ya, estimasi grade, IDS, trend surface, moving window least square. Kalau moving window least square itu di Mindscape itu namanya height itu ya. Itu ada bukunya sendiri itu, bukunya sendiri height itu tebal sekali bukunya itu. Kalau kita nggak sekolah, kita nggak mau baca itu, tebal bukunya soalnya. Bagaimana height itu, bagaimana moving window least square itu konsepnya, baru kriging gitu kan. Nah, metode blok, pakai blok. Nah, habis kan. Hanya ini terakhir ya, statement dari saya ini. Kalau untuk batu bara, kalau hanya ketebalannya ya 10 meter, 20 meter, kecuali kalau tebalannya sampai 100 meter, 50 meter, 100 meter gitu, seperti batu bara di Victoria, di Melbourne itu sampai 100 meter tebalnya itu ya. Tapi batu bara Indonesia yang hanya tebalnya 5 meter, 10 meter gitu, itu biasanya geostatistik
yang dipakai hanya 2 dimensi. Ya, sedangkan kawan-kawan mineral itu biasanya pakai geostatistik 3 dimensi. Ya. Nah, oleh sebab itu pengertian blok di geostatistik batu bara itu bloknya blok 2 dimensi. Sedangkan pengertian blok di kawan-kawan mineral itu bloknya blok 3 dimensi. Artinya memang lebih canggih, lebih sulit geostatistik di mineral dibandingkan dengan geostatistik batu bara. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, Pak Arifuddin Idrus. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau ada ucapan yang tidak berkenan, tetapi saya memang agak tegas-tegas. Silakan kalau ada tanggapan, ada keberatan, ada masukan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nas, luar biasa. Pas waktunya. Ada alarmnya ya? Oh iya. Alarm saya itu barusan pas waktunya. Oh luar biasa. Mas Budi ada yang mau disampaikan? Ini ada, saya lihat video. Mas Ketua. Silakan aja Mas Arief, banyak tadi tanya list pertanyaan itu. Iya, betul. Pak Nas, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di chat. Ada tadi sebentar. Yang saya lihat ada Mas Tahir yang pertama, yang kedua Mas Dwi Prasetya, yang ketiga Mas Halil Faisal. Nanti kita tunggu yang lain. Nah, bagi yang mau chatting pertanyaan boleh, ataupun mungkin raise hand nanti, tapi saya beri kesempatan dulu yang lebih dulu ini. Mohon nanti disampaikan langsung saja secara singkat, padat, dan nanti mungkin juga Pak Nas bisa menyampaikannya juga secara singkat karena waktu. Silakan, Mas Sahrir, silakan unmute speakernya, langsung disampaikan secara langsung ke Pak Nas supaya lebih ekspresif. Monggo. Ya, Assalamualaikum Pak Nas. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nas sudah dibantu untuk presentasinya. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama, cara menentukan prospek beralasan di sumber daya dengan menggunakan BSR, apakah menggunakan harga batu bara tertinggi yang ada? Atau ada range waktunya untuk harga itu yang digunakan? Yang kedua, apakah analisa geostatistik itu wajib dalam sumber daya? Bagaimana jika data eksplorasinya hanya sedikit karena IUP-nya kecil, sedangkan secara data POO-nya sudah 3 atau 4 data? Yang ketiga, apakah sumber daya terukur dapat di-downgrade ke tertunjuk atau tereka dikarenakan lahan di pemukiman atau perizinan AMDAL yang sulit? Demikian ya. Terima kasih atas jawabannya. Oke, langsung ya. Langsung Pak Nas, langsung. Oke. Tadi mazhab current price atau historical price ya. Pertanyaannya kalau pakai current price itu periode berapa lama waktunya? Apakah yang hari ini, minggu ini, bulan ini, atau tahun ini? Kan begitu kan? Ya, enggak? Nah, itu nanti saya tanya sama Pak Dwi nanti tuh. Pak Dwi itu ahli di bidang itu tuh, ya. Pak Dwi nanti akan menjelaskan. Saya kemarin dari Sumatera Selatan itu diskusi juga panjang sama Pak Dido itu ya. Kalau harga batu bara berubah seperti sekarang ini, apakah tiba-tiba atau harus langsung direvisi jumlah cadangan itu, gitu. Nah, itu saya tanya sama Pak Dido tuh. Nah, Pak Dido bilang, oh enggak begitu caranya. Jadi harus dilihat dulu ini perkembangannya. Berarti kan harus dilihat dulu kan ininya, entah seminggu, entah 2 minggu, entah sebulan, entah 2 bulan, entah setahun kayak gitu kan. Baru setelah itu direvisi
jumlah cadangan. Karena harga batu bara itu akan mempengaruhi SR, dan SR akan mempengaruhi jumlah cadangan. Itu di cadangan tuh. Ya. Nah, pertanyaannya tadi, apakah current price itu yang dipakai yang hari ini, atau yang minggu ini, atau yang tahun ini? Nah, kalau kawan-kawan yang pakai yang mazhab current price ini, saya lihat juga bukan yang hari ini dipakai sama dia. Ya, kalau sekarang harga batu bara $50, bulan lalu batu bara itu masih $60 gitu. Nah, dipakai yang $60 sama dia tuh. Enggak yang sekarang banget gitu. Jadi dilihat satu periode dulu sama dia ya kan. Tapi kalau yang historical price itu pasti harga batu bara tertinggi yang pernah ada, kan itu. Harga batu bara tertinggi yang pernah ada. Karena mereka percaya, yakin bahwa harga batu bara itu nanti suatu ketika juga akan bisa kembali mencapai, walaupun itu kadang-kadang nggak realistis juga. Tapi kalau saya memang lebih cocok yang historical kalau saya. Sedangkan teman saya, teman kerja juga nih satu grup juga, dia pakai current price. Tapi nggak apa-apa, nggak ada yang salah kok itu. Yang penting selama bisa dijelaskan aja. Yang kedua adalah apakah geostatistik itu wajib gitu. Nah, untuk batu bara geostatistik untuk KCMI untuk batu bara itu belum wajib. Tapi kalau untuk JORC, nah itu harus pakai geostatistik kan. Kalau nggak pakai geostatistik, bagaimana cara mengklasifikasikan? Kan udah nggak ada. Artinya di Australian Guidelines 2003 itu kan udah dicabut. Di Australian Guidelines 2014 udah nggak ada itu spasi lubang bor di situ. Sebetulnya mau nggak mau harus pakai geostatistik atau pakai apalah caranya. Jadi untuk KCMI masih belum wajib, tetapi untuk JORC sudah wajib. Dan ketiga adalah apakah sumber daya tadi bisa di downgrade gitu ya, bisa dari measured menjadi indicated atau menjadi inferred malah ya, kalau ada apa tadi, ada kampung tadi apa bilang? Ya kampung atau handal yang kurang baik. Ya itu kan mestinya dari awal kan harus diperhitungkan dari awal kan. Kecuali kalau tiba-tiba peraturannya berbeda, Capman-nya atau PP-nya berubah, undang-undangnya berubah, nah itu iyalah pasti disesuaikan itu kan. Tapi kalau nggak berubah gitu, kan dari awal harus dikaji itu kan. Seperti tadi itu kan harus dikaji dari awal itu. Saya pikir gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Anas. Kemudian kita lanjut pada penanya kedua, itu Mas Dwi Prasetya. Mas Dwi, apakah Anda... Mas Dwi nanti tolong di... Tes. Tolong juga dijelaskan yang tadi Mas Dwi ya, tolong. Oh, J. Oke. Monggo. Saya tanya dulu ini mungkin ya, Pak Anas, atau gimana? Hah? Ya, saya boleh. tanya dulu atau coba membantu menjelaskan atau gimana? Membantu menjelaskan tadi dulu supaya nggak lupa. Ya baik. Oke, saya coba tambahin sedikit dari perspektif saya terkait dengan harga batu bara, bahwa saya sepakat dengan apa yang Pak Anas tadi secara cepat sampaikan. Dalam pengalaman kita, pengalaman saya, mungkin teman-teman yang sudah cukup lama juga berkecimpung di industri atau dunia hitam dalam dunia batu bara ini, kita tahu ada beberapa kali terjadi fluktuasi harga yang signifikan, dari harga naik yang tinggi lalu turun drastis, dalam naik lagi, turun lagi, sampai pada hari ini kita temuin bahwa itu harga sedang ada di titik yang terbawah ya dalam satu dekade terakhir lah, katakanlah gitu. Nah, tidak ada, dalam pengalamannya tidak ada satu market analis pun yang bisa memprediksi harga itu secara tepat, benar gitu. Terutama harga jangka panjang. Jadi mau itu Wood Mackenzie, mau
market analis sehebat apapun tidak ada yang betul-betul bisa memprediksi harga secara cermat dan tepat. Jadi dari sudut pandang kompeten person sumber daya atau mungkin cadangan yang akan menggunakan atau menetapkan asumsi harga untuk studinya, apakah studi resource atau sumber daya, justifikasi reasonable prospect for eventual economic extraction, atau studi cadangan untuk input bit optimisasi, financial model, dan sebagainya, itu silakan gunakan atau tetapkan asumsinya sepanjang ada dasarnya. Kalau secara umum, seperti yang Pak Nas sampaikan tadi, mau itu current ataupun historical, itu silakan saja. Karena mau dibilang current itu salah juga, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa itu salah, atau historical itu selalu benar juga tidak demikian, karena sepanjang ada dasarnya, ya sah-sah saja gitu. Satu hal yang saya kira kita harus sama-sama sepakati bahwa sumber daya yang sudah diwajibkan untuk dijustifikasi dengan reasonable prospect for eventual economic extraction tadi, dan lebih-lebih cadangan, itu sesuatu yang dinamis sifatnya. Jadi jangan menganggap bahwa sekali kita lakukan estimasi dan pelaporan sumber daya, sekali kita lakukan estimasi sumber daya cadangan, dari mulai tambang itu dibuka sampai tambang itu tutup, itu akan segitu-segitu saja angkanya. Tidak demikian. Karena semakin ke sini, semakin kita temukan kenyataan bahwa barang itu dinamis gitu. Kalau dulu orang bisa laporkan geological resource dari awal tambang dibuka, ya segitu-segitu saja angkanya, kecuali ada tambahan data geologi atau data-data bor dan sebagainya. Tapi kesini-kesininya begitu harga signifikan berubah atau outlook prospek bisnis ke depan berubah, sumber daya akan itu ikut berubah juga. Ada regulasi berubah, sumber daya bisa ikut berubah juga gitu. Tidak, apalagi cadangan ya, cadangan jelas lebih dinamis lagi yang gitu. Jadi bisa saja di beberapa waktu ke depan, hari ini kita gunakan harga berdasarkan historis untuk membatasi limit area sumber dayanya. Kemudian setahun ke depan ternyata ada perubahan prospek bisnis yang mengubah juga batas atau batasan yang terkait dengan asumsi harga dan break-even stripping ratio tadi, sumber daya otomatis akan ikut berubah juga proporsinya. Jadi saya nggak bisa sampaikan apakah kalau saya pribadi, mazhab saya dalam penentuan harga, ya yang jelas harga hari ini menjadi pertimbangan utama saya. Kemudian saya lihat tren 3 tahun ke belakang, kemudian dari market analis beberapa tahun ke depan, lalu saya carikan eskalasinya. Jadi saya tetapkan satu harga yang mewakili sedikit histori beberapa tahun ke belakang dan beberapa tahun outlook ke depan. Saya jadikan asumsi harga dasar, lalu saya lihat tren eskalasinya seperti apa. Saya tidak pernah pakai harga tetap, tapi ke depan saya buat tren eskalasinya. Selama katakanlah perkiraan umur tambang 10 tahun, ya 10 tahun, dengan eskalasi katakanlah 0,5% per tahun, atau 1% per tahun, atau berapapun tergantung dari pada saat saya baca-baca berita terkait prospek bisnis batubara ke depan, yang belakangan dibombardir oleh banyak hal ya, oleh perang dagang, oleh pandemik, oleh dorongan untuk menggunakan EBT dan sebagainya, itu outlook-nya agak negatif. Jadi eskalasinya saya akan buat angka yang sekecil mungkin, misal 0,3% atau di bawah 0,5% per tahun seperti itu secara ini. Kemudian harga yang saya eskalasikan sampai batas berapa tahun perkiraan umur tambang saya, itulah yang kemudian jadi satu weighted average harga yang saya pakai untuk kajian saya gitu. Apakah untuk input optimisasi, untuk dan lain-lain seperti itu kurang lebih. Gitu mungkin Pak Nas. Ya, makasih Pak Dwi. Sedikit tambahan dari saya, mudah-mudahan ada tambahan perspektif terkait itu ya. Sekarang saya mungkin ingin bertanya ke Pak Nas ini, Pak Nas. Ya. Terkait dengan luas confidence area sumber daya yang tentu ditentukan oleh titik pengamatan atau POO, kurang lebih begitu ya. Iya. Jumlah maupun sebarannya. Nah, dari sudut pandang Pak Nas, syarat-syarat apa saja yang wajib atau harus dimiliki oleh satu titik data supaya bisa dikualifikasikan sebagai POO? Itu pertama. Yang kedua, apakah titik outcrop yang tadi Pak Nas sempat bahas
itu bisa dianggap sebagai POO bila memenuhi syarat-syaratnya. Karena saya pernah diskusi dengan beberapa CPI sumber daya yang punya pandangan berbeda terkait bisa atau tidaknya outcrop menjadi POO. Ada yang bilang bisa, ada yang bilang hanya lubang bor saja yang memenuhi syarat, seperti itu. Ada yang bilang bisa tadi sepanjang syarat-syaratnya dipenuhi. Nah, mohon penjelasannya Pak Nas. Terima kasih. Ya. Saya menganut mazhab yang bisa. Saya menganut mazhab yang bisa, asal ya mutu data. Nah, itu kan kembali ke mutu tadi. Kualitas datanya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kualitas data itu maksudnya, misalnya koordinatnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, diukur, dipakai apa ukurnya? Kalau pakai GPS saja, atau pakai total station, atau pakai apa gitu. Sehingga kita, kalau koordinatnya udah oke, udah bisa dipertanggungjawabkan, berarti mutunya bagus. Yang kedua, elevasinya, elevasi singkapannya itu. Elevasinya itu kan pasti elevasi top dan bottom, kan? Lihat di tambang atau di singkapan itu. Nah, dengan apa ngukurnya? Nah, kalau memang mutunya bisa dipertanggungjawabkan, itu bisa dipakai. Lalu samplingnya bagaimana cara samplingnya? Samplingnya sampel ya antara core dengan singkapan kan akan beda. Freshness-nya kan, tingkat kesegarannya pasti lebih segar yang di core ya. Nah, kalau singkapan itu kalau kita itu sabar, samplingnya sabar gitu, cari yang fresh terus, gali terus sampai dapat yang fresh, yakin kita itu fresh. Nah, itu berarti mutunya juga bagus mutunya gitu. Nah, kalau mutunya bagus itu dipakai. Waktu kita pernah juga di Bukit Asam menggunakan data singkapan itu, walaupun singkapannya singkapan ditambang gitu, tapi diukur kan, diukur dengan total station, diukur dengan ini, samplingnya juga bagus, kita pakai juga gitu. Jadi kalau saya itu mau nganut yang boleh dipakai gitu, bukan hanya bor saja, tetapi singkapan pun. Karena di SNI juga kan dijelaskan di situ, bor dan singkapan juga disebut di situ kan. Hanya di situ kan bor yang didukung oleh logging kan gitu. Nah, kalau di singkapan apakah harus di logging juga kan enggak lah. Itu yang itu. Apalagi itu ya tadi. Hanya itu aja ya Pak Dwi ya? Ya, udah tercover Pak Nas. Terima kasih. Ya udah, oke. Makasih ya. Ya Pak Arifudin, ya. Silakan. Pak, ya sudah terjawab saya kira ya untuk Pak Dwi ya. Selanjutnya ya, ini ada Pak. Ya, makasih Pak Dwi. Makasih Pak Nas. Ini ketiga adalah Mas Halid Faisal. Halid Faisal, apakah Anda masih ada? Masih, Pak. Atau enggak ada? Oh, masih. Silakan, langsung tanyakan mengenai pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tadi ada dibahas warahmatullahi wabarakatuh. Spotted dog. Itu, apakah itu tidak termasuk ke sumber daya atau hanya sebagai inventory? Kemudian terkait inventory ini mungkin perlu penjelasan Pak, apa kategorinya yang kategori sebagai inventory yang tidak termasuk sumber daya. Itu aja Pak. Terima kasih. Oke. Ya. Terima kasih ya. Spotted dog ya. Monggo. Spotted dog itu kan prinsip. Jadi kalau masih ada, kalau spotted dog itu kita nggak bisa masuk ke sumber daya itu, nggak bisa. Tapi ke inventory bisa itu, karena inventory itu tidak diatur oleh kode KCMI, kode GOR itu inventory. Nah, jadi kenapa dog itu nggak boleh? Karena di dalam kode KCMI dan kode GORC itu disebut di situ kemenerusan itu. Ada kata-kata kemenerusan di situ. Bukan ngarang-ngarang aja orang itu kan. Jadi ada kata-kata kemenerusan. Kemenerusan geologinya harus dibuktikan dengan ini. Ya begitu kalimatnya kira-kira ya. Nah, sedangkan di itu
untuk inventory dia tidak diatur oleh kode KCMI maupun oleh kode GORC gitu. Nah, lalu setelah itu apa lagi tadi ya? Pak Ibu siapa? Dan menjadi riset juga ya. Tetapi dia belum lolos untuk menjadi sumber daya. Untuk menjadi sumber daya tadi kan banyak saringannya tadi kan. Ada spotted dog, ada uji prospek beralasan kan tadi kan. Jadi gitu. Kalau dia nggak lolos uji prospek beralasan dan spotted dog, dia nggak bisa jadi sumber daya karena itu diatur di dalam kode KCMI maupun kode GORC gitu. Nah, sedangkan yang inventory itu umum sifatnya, tidak diatur oleh kode. Jadi kode nggak ngatur yang inventory gitu. Ya, saya kira cukup jelas ya, Mas Halid ya. Sudah jelas, Pak. Apa yang disampaikan Pak Nas. Oke, bagus. Terima kasih. Selanjutnya ini ada pertanyaan, masih ada 3 pertanyaan Pak Nas. Yep. Penanya maksud saya. Yang selanjutnya Pak Wahyudi Adiutomo, monggo Pak Wahyudi mungkin bisa disampaikan langsung ke Pak Nas. Pak Yudi nih ya, Pak Yudi ya. Iya, Pak Wahyudi Adiutomo nih. Masih ada apakah orangnya? Masih ada atau tidak? Kalau enggak saya bacakan ya. Ya. Pak Nas, sedikit penasaran tentang geostatistik. Apakah geostatistik untuk batu bara hanya untuk memodelkan kemenerusan kualitas SIM-nya? Apakah ketebalan SIM-nya tidak perlu digeostatistikan? Terima kasih. Jawabannya dua-duanya. Seperti contoh saya tadi itu, contoh itu ketebalan tuh. Contoh saya tadi itu ketebalan. Nah, bahkan saya tidak menampilkan contoh kualitas tadi kan. Gitu. Ya. Ya, jelas ya. Jawabannya udah jelas. Kita lanjutkan pada penanya berikutnya. Ini dari email ya, saya tahu nama aslinya itu Asok Kamila. Asok Kamila. Ya. Apakah Asok Kamila gmail.com masih ada? Yes, Pak, ada, Pak. Oh, masih ada tuh. Oke. Oh, masih, silakan langsung. Maaf, saya tidak tahu nama aslinya. Bisa mungkin diperkenalkan diri singkat. Ya, selamat sore, Pak. Nama aku Pak Ashok. Selamat sore. Pak, mau tanya, untuk sumber daya kan kita butuh 3 titik minimum kan? Kalau untuk geostatistik kan kita perlu minimum 30 sampel. Gimana untuk analisa kualitasnya? Yang kedua, tadi kan kita bisa pakai singkapan sebagai PWO. Terus tanpa geophysical logging gimana kita bisa pakai? Tanpa geophysical logging? Iya, Pak. Yang singkapan? Iya. Ya singkapan ya nggak pakai geophysical logging. Tadi udah disinggung tadi. Kalau yang singkapan kan nggak pakai geophysical logging karena dia udah bisa dilihat langsung di singkapannya. Kan di singkapan kita bisa lihat langsung loggingnya kita, mata dan pikiran kita jadi loggingnya di situ kan. Jadi mungkin lebih teliti kalau pikirannya masih segar, masih pagi, mungkin lebih teliti daripada logging yang alat itu dari mesin. Kalau udah sore, udah mulai capek, udah mulai ngantuk, mungkin yang logging yang dari alat itu yang lebih teliti mungkin gitu kan. Tapi yang jelas loggingnya ya kita yang melogging gitu. Jadi ya yang singkapan. Yang kedua tuh apa tadi, geostatistik 30, yaitu rule of thumb kan, 30 lubang bor itu, 30 data itu. Sedangkan tadi untuk apa tadi? Untuk menghindari spotted dog, tadi minimal 3 lubang bor gitu ya? Iya. Kalau 2 lubang bor itu pasti spotted dog. No, pasti. Udah pasti itu. Tapi untuk analisa geostatistiknya gimana Pak kita? 3 titik itu? Nggak bisa kalau 3 titik di geostatistik. Nggak bisa. Itu dengan ini aja, hitung-hitungan, berhitung aja, mencongak aja bisa itu. Ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Asok.
Selanjutnya kita beranjak pada penanya terakhir yang kami catat di chatting room ini. Pak Wawan. Pak Wawan Aka Konoras. Apakah Pak Wawan masih ada di tempat? Pak Wawan. Nampaknya Pak Wawan belum respon. Jadi pertanyaannya, saya bacakan saja supaya ini waktu ya. Pada kondisi geologi batubara yang kompleks, berapa nilai batas RKSD yang mesti kita gunakan dalam klasifikasi sumber daya batubara antara mesh, indicate, dan inverse? Dalam studi kasus yang pernah dicoba oleh Bapak, bagaimana tingkat akurasinya? Monggo, Pak Nas. Oh gitu. Jadi RKSD itu kebalikan daripada kriging efisiensi. Kalau kriging efisiensi makin besar nilai kriging efisiensi itu makin bagus, makin measured itu lebih besar dari 0,5 kriging efisiensinya. Sedangkan indicated adalah 0,3 sampai 0,5. Sedangkan yang invert adalah kurang daripada 0,3. Nah, sebaliknya untuk RKSD itu kebalikannya. RKSD-nya lebih tinggi, lebih besar, berarti dia lebih mengarah ke arah invert. Kalau RKSD-nya kecil, itu akan mengarah kepada measured gitu ya. Nah, angka-angkanya nanti itu ada yang pakai 0,2, 0,3. Saya itu tergantung dari lapangannya juga, lapangan batu baranya. Itu harus digabung dengan saya gabung dengan variogram yang 1/3 sil, 2/3 sil, 3/3 sil tadi. Setelah itu saya ramu-ramu, nah lalu baru saya tentukan RKSD-nya gitu kan. Lalu saya bandingkan dengan KE-nya juga, kriging efisiensi. Karena itu kadang-kadang dia geologi nggak bisa dipakai secara seragam juga. Saya sudah baca-baca itu. Jadi kita bisa aja menentukan sendiri sebenarnya nilai RKSD itu di lapangan geologi kita gitu. Itu dari saya, Pak, jawabannya. Ya. Cukup Pak Wawan. Tadi Pak Wawan nggak respon ya. Saya yang bacakan. Baik. Jadi pertanyaannya sudah terjawab semua Pak Nas ini rupanya. Saya lihat juga di chatting di ruang partisipan tidak ada yang raise hand. Jadi saya kira para partisipan yang hadir di sini sudah puas semua sementara. Nanti kita akan lakukan pemuasan berikutnya oleh Pak Nas dan rekan-rekan expert lainnya di bidang masing-masing ya untuk ini. Baik, satu hal yang saya garis bawahi tadi dari Pak Nas adalah pengetahuan dasar geologi ini menjadi sangat krusial dimiliki oleh kita semua, terutama rekan-rekan yang fresh graduate ya, untuk bisa menjadi geologis. Tadi ada untuk bisa sampai pada estimasi tentu kita harus paham mengenai identifikasi, pengetahuan tentang identifikasi, kemudian mampu melakukan klasifikasi. Nah ini harusnya berdasarkan knowledge yang kita miliki dan juga experience. Ada dua hal itu yang penting. Ini mungkin yang saya highlight, yang saya bisa highlight karena saya juga bukan orang soft rock ya. Jadi mudah-mudahan terutama rekan-rekan junior geologis untuk memperkuat geological knowledge, basic geological knowledge dengan baik ya. Mungkin itu dari saya, Pak Nas. Terima kasih. Mungkin ada komentar kali dari orang mineral nih, Pak Budi STJ ini gimana komentarnya? Mineral dengan batu bara ini gimana nih kira-kira? Memang gampang ya? Batu bara ini mudah ya kelihatannya gitu kan? Mineral kan sulit ya gitu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Nas. Wah ini untung saya ngikutin itu. Kalau nggak ngikutin tadi akan susah ini ngasih komennya ke Pak Nas ini. Baik Pak Nas. Ya kalau belajar apapun gitu ya itu sepertinya kita seperti menyelam
ibaratnya seperti menyelamatkan ke dalam, ya makin asik, makin mendebarkan, dan makin banyak hal yang harus kita pelajari gitu. Dan batu bara bukan sesuatu yang semudah dan sesimpel yang selalu disampaikan. Bahkan oleh kawan-kawan batu bara sendiri, Pak Nas. Jadi sering kita meminta kawan-kawan untuk menulis paper atau menyampaikan sesuatu tentang batu bara. Batu bara gampang, Mas. Sudah banyak kok yang ini, dan kita sudah tidak perlu lagi menulis karena sudah habis, sudah selesai segala macam itu. Dan melihat dari aspek sedikit saja yang tadi disampaikan oleh Pak Nas, saya katakan sedikit karena kita tidak atau belum membahas tentang bagaimana genesa dan kualitas gitu, yang belum lagi jenis-jenisnya dengan segala macam kriteria dan parameter yang juga sangat kompleks. Itu kita melihat ada kesamaan kompleksitas yang perlu menjadi perhatian bagi siapapun yang berkecimpung di dunia ini, gitu, di dunia hitam ini. Gitu. Tadi disebutkan bagian timur dan bagian barat, kita sudah melihat gitu dengan data yang sama, ternyata keluarnya berbeda. Itu kalau secara geologi tidak paham bahwa ada kompleksitas geologi yang membuat kesamaan jumlah data, spacing, metodologi, dan seterusnya itu sama tapi hasilnya berbeda, orang juga tidak bisa menjelaskan itu. Bagaimana penjelasannya? Saya senang sekali karena banyak sekali hal-hal yang disampaikan oleh Pak Nas itu old school, tetapi itu sangat basic dan harus dimiliki. Banyak sekali kawan-kawan kita yang begitu geostatnya sudah jago, regardless background-nya, geologinya kuat, atau bahkan yang bukan geologis pun mungkin mencoba untuk menyimplifikasi pekerjaan-pekerjaan yang memang dasarnya memang harus pekerjaan geologi. Jadi saya pikir masing-masing bidang, masing-masing komoditi akan memiliki kompleksitasnya sendiri-sendiri, dan masing-masing tidak bisa itu memandang sebelah mata atau memandang lebih kompleks atau lebih susah atau lebih mudah. Saya pikir tidak. Itu masalah mudah dan tidak mudahnya kan lebih pada setelah exposure dengan level expertise tertentu, baru yang bersangkutan bisa menyampaikan itu. Itu pun juga mestinya tidak seperti itu. Banyak hal yang kita perlu dan akan selalu pelajari dari hal-hal yang baru. Dan tadi untuk contohnya saja, penentuan harga untuk asumsi atau parameter modifying factor saja sedemikian kompleksnya gitu. Di emas bahkan tidak pakai itu, pada penggunaannya logiknya sama, tetapi kadang kita juga melihat peers-nya, bagaimana perusahaan-perusahaan lain menggunakan dengan dasar itu dipakai sebagai asumsi. Jadi melihat peers atau yang sedang dilakukan oleh pihak-pihak lain, karena itu jauh lebih aman, konservatif, dan seterusnya. Tentu apa yang disampaikan oleh Mas Dwi, tambahan kepada Pak Nas tadi sangat benar, karena tren sebelumnya, tren ke depan dan historik, kalau emas sih relatif ini Pak ya, relatif stabil, mungkin tidak sefluktuatif batu bara khususnya saat ini, tapi tetap saja basicnya akan sama. Jadi ada sharing complexity yang sama, kesulitan-kesulitan yang tidak jauh bedanya. Ya masing-masing sesuai nanti bagaimana yang bersangkutan bisa mengasah dan menggunakan expertise dan knowledge, exposure atau pengalaman untuk melihat ini Pak Nas. Jadi kita tetap saja akan sangat hormat, akan sangat respect bagaimana kawan-kawan batu bara dengan kompleksitasnya bisa come up dengan sesuatu yang bagi orang lain juga tidak bisa, tidak boleh dipandang sebelah mata gitu. Itu Pak Nas dari saya. Oke, makasih Pak. Ya, terima kasih Mas Budi, Mas STJ Budi Santoso, Ketua MGI kita yang kita banggakan. Terakhir nih Pak Nas, saya di request oleh teman-teman panitia, mungkin Mas Tatski mungkin bisa ini ya membantu dalam hal promosi kegiatan itu, Mas, silakan. Kalau ini ya, Mas Taski ya. Iya betul Pak. Jadi ini kok saya malah
shoot screen semua. Oke. Silakan. Jadi kita ada training workshop mengenai call data acquisition and validation. Itu di tanggal 22 sampai 24. Jadi kurang lebihnya itu akan ada Pak Nas juga di situ, dan ada Kang Rakwal Descartes sebagai trainernya, dan ada Mbak Nadia juga. Jadi kita akan banyak membahas mengenai kenapa pentingnya data acquisition dan validation pada saat sebelum melakukan estimasi, dan itu yang banyak miss gitu di awal oleh teman-teman. Jadi tanggalnya ada di tanggal 22 sampai 24. Kita bisa ikut langsung ke atau follow, nanti informasinya akan ada di sosial media MGI semua, dan akan registrasinya langsung di link yang sudah disediakan. Seperti itu Pak Arief, terima kasih. Ya, terima kasih untuk informasi singkatnya Mas Tatski, dan rekan-rekan don't miss it, ikutin kalau misalnya berminat. Oke. Saya kira kita sampai pada penghujung acara kita. Pak Nas, atas nama ini apa ada closing remark dari Mas Budi ya? Mas J, nanti saya ucapkan terima kasih sebagai moderator, dan kepada teman-teman yang masih stay tune sampai pada detik ini, terima kasih, masih 91 orang. Tadi untuk informasi saja, jumlah peserta mencapai 130-an kalau nggak salah tadi ya. Jadi cukup banyak Pak Nas yang ikut acara ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada kekeliruan dari saya sebagai moderator hari ini. Saya memberikan kesempatan Mas ST Budi Santoso untuk closing remark-nya. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpel saja, yang jelas kami berikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Pak Khairulnas yang sudah sangat bersemangat, yang pertama, yang kedua juga konsisten sekali di dunia kebatubaraan, di mana di situ apalagi sebagai competent person, tokoh dari competent person, integritas menjadi salah satu tolok ukur utama pada saat kita melihat seseorang sebelum kita melihat hal yang lain, dan Pak Nas memberikan contoh itu, lead by example, walk the talk. Banyak hal yang kita bisa lihat dari seorang Pak Dr. Khairulnas. Harapan kami Pak Nas pada saat nanti ada workshop di mana kami mengundang juga Pak Nas, dan Pak Nas sudah berkenan, banyak hal yang mungkin bisa kawan-kawan lebih bisa gali lagi pada saat event tersebut. Jadi silahkan untuk berpartisipasi untuk mengikuti ini. Karena begini, kita ingin dunia batu bara juga ditreat sama level atau derajat penghargaan atas kompleksitas dan kesesuaian apapun yang dilakukan di dalam pelaporan itu, seperti halnya mineral atau komoditi yang lain. Dan kita lihat alhamdulillah sejauh ini sudah banyak sekali tema-tema batubara yang kita adakan di MGI, dan kita lihat kawan-kawan batubara sudah sangat antusias. Jadi teman-teman batubara MGI termasuk di dalamnya adalah mineral dan batubara. Jadi tidak hanya hard rock saja, tapi batubara adalah masuk di dalam domain yang kami coba untuk wadahi. Dan Pak Nas ada di sini. Pak Nas adalah salah satu supporter paling kuat dan penggembala begitu dalam tanda kutip, memberikan koridor-koridor kepada kami pada saat kami running organisasi ini. Jadi Anda masuk di dalam organisasi atau komunitas yang sudah semestinya bisa dilihat karena siapa yang ada di dalamnya, yang salah satunya adalah Pak Nas. Demikian juga tadi ada Pak Dwi, ada juga Mas Jimmy Gunarso dan lain-lain. Banyak sekali kawan-kawan ini. Ada Mas Yudi, ada juga Mas Yoga Surya dan seterusnya. Itu saja, sekali lagi teman-teman terima kasih telah berkontribusi dengan pertanyaannya, dengan komennya, dengan selalu keikutsertaannya. Semoga apa yang sudah kita lakukan memberikan manfaat bagi kita secara khususnya
kemudian bagi komunitas bangsa dan negara secara umumnya. Itu saja, terima kasih sekali lagi Pak Anas, ya. Mas Arifuddin, rekan-rekan panitia, dan para peserta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh bertanya dulu nih, Pak ya. STJ. Siapa? Ini, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Safrizal dari ITB yang sudah memposting kemarin, baru kemarin kan? Baru kemarin diposting di Perhapi, di IAGI, di Kombers, di CPI gitu. Nah, apakah sebelumnya sudah pernah diposting juga ini flyer yang ini? Belum, Pak Nas. Sebelumnya saya posting waktu itu di semua grup WhatsApp itu, yang pada waktu itu Pak Nas minta untuk ada revisi tentang tentang judul dan tulisan salah ketik. Ya, salah ketik itu. Dan sebagian besar kawan-kawannya ada di sini dari itu itu juga. Saya pikir hanya postingan Pak Safrizal kemarin aja. Bukan, Pak. Kita di grup MGI ada juga, Pak. Kita ada MGI WhatsApp grup yang mohon maaf kepada teman-teman juga baru bisa di WA grup yang hanya 235 atau 250 gitu. Peserta itu kita sudah posting di situ juga. Ini ada Pak Lufi juga nih. Pak Lufi ada nih, Pak Lufi nih. Coba kita dengar dulu nih komentar Pak Lufi nih. Udah lama Pak. Boleh. Panas, di close aja. Tapi mantap Panas. Kita memang harus belajar sama Panas nih. Tentang Pak Lufi, old style-nya memang mantap. Saya perkenalkan dulu nih, Pak Lufi ini adalah Wakil Ketua Komite bersama KCMI ya. Ya betul. Yang tahun depan akan menjabat ketua. Ya tahun depan Pak ya? Ya, kalau teman-teman percaya, saya siap aja Pak. Wah, didukung. MGI mendukung. Oh, terima kasih Mas Budi. Iya dong, meskipun beliau Perhapi juga, tapi anggota militan MGI juga, Mas Lufi. Ya, oke. Oh, Pak Lufi itu anggota MGI juga? Iya, Pak, Panas. Oh. Iya. Oh, makanya Pak, beliau ini andalan kami, Pak. Siap, siap. Akan balik Panas lagi. Ya, udah Pak Arifuddin Idrus, silakan. Ya, terima kasih sudah closing sebenarnya oleh Pak Budi tadi. Cuma satu izin bertanya, Pak Anas, ini banyak rekan-rekan yang meminta slide-nya. Apakah diizinkan nanti ya? Diizinkan. Baik. Kalau begitu, terima kasih banget. Dan mungkin udah cukup. Ya, nanti dikirim ke salah satu, ke siapa Pak? Mbak Ocha juga bisa, atau ke Mas Afrizal. Taski boleh. Oke. Nanti saya kirim nanti. Oke. Iya, baik. Terima kasih. Kira sudah selesai kita. Mbak Ocha mungkin yang nutup karena yang membuka loh ya. Terima kasih. Silakan Mbak Ocha. Mbak Ocha. Oke, silakan ditutup. Nah, itu masih loh. Masih mute ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih Pak Khairul untuk waktunya. Jangan lupa minggu depan. Jangan lupa minggu depan tanggal 12 dengan Pak Asri Jaya ya. Terima kasih di jam yang sama insya Allah. Sampai ketemu semua. Stay safe, keep healthy. Dan namaste. Bye-bye semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 12 itu acaranya, pembicaranya Dr. Asri Jaya Pak Anas dari Unhas akan berbicara tentang Shirjon dan related to mineralization. Oke, itu aja. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih. Panas, ya, PT-nya bisa semua. Dikirimkan ya Pak? Ya, nanti saya kirim. Udah tadi. Tunggu aja. Ya. Makasih banyak Pak. Waktunya. Live ya. Jam 6. Thank you. Makasih Pak. Makasih Pak Arif. Makasih Pak Budi semua. Makasih semua. Terima kasih.
Hendra Lesmana kok nggak nanya nih, heran. Maaf Pak Nas, baru gabung, barusan saya gabung sekitar 10 menit lalu, baru bisa gabung lagi Pak. Aduh, mohon maaf sekali. Disuruh nanya. Jadi saya baru awal-awal gabung Pak, tiba-tiba saya dapat panggilan meeting sama top manajemen, terus saya baru gabung setengah 6. Setelah gitu. mulai penutupan itulah, terus jadi gelap, nggak bisa ngomong apa gitu kan, pasrah aja. Mohon maaf Pak Nas, aduh. Sayang sekali, saya padahal udah niat sekali nih mau ikut, tapi aduh bisa kalau ada panggilan. Si ini nggak ikut ya tadi ya, Iwan nggak? Kalau Iwan saya nggak kopi ya, tapi kalau dari Iqbal Adi sih ikut aja Pak. Apa? Iqbal Adi sih ikut aja. Ikut. Dido, Pak Dido? Dido bareng sama saya meeting ya Pak. Oh, oke. Tadi Pak Iwan katanya menghadap Pak Suharya. Wah, saya kurang kopi, Pak. Iya. Menghadap Pak Suharya sama Bolina. Iya. Siap. Sayang sekali. Padahal saya udah menunggu ini padahal nih panas. Maaf ya. Ya kan udah janjian kan. Makanya udah saya tunggu-tunggu, Pak. Tapi itulah namanya karyawan, Pak. Mohon maaf. Aduh. Ikut minggu depan aja, Pak. Ada lagi. Oh ya, insya Allah. Tapi temanya mungkin bukan batu bara ya. Waduh, itu yang saya jadi AU nanti kalau Pak Hendra, temanya ganti-ganti, Pak. Pak Hendra Lesmana ini dia loyalis batu bara juga. Oke. Untuk tambang emas, Pak, kapan? Rafwal nggak ada nih, Rafwal? Nggak ada Mas ya? Dwi, makasih ya Mas Dwi. Kapan-kapan jadi pembicara Mas Dwi Prasetya. Oh, itu canggih itu. Mas Dwi itu. Tapi katanya dia mau tampil di yang berbayar, katanya gitu. Ya, jangan dong. Enggak lah. Panas agak-agak gimana. Mungkin ini kali ya, ada kalanya Pak di Mas. pandemi. Tadi Pak Mas Dwi itu tarifnya tinggi tuh, Mas Dwi itu. Aduh, Pak Nas bisa aja. Saya kalau join bareng Pak Nas ini suka minder saya. Kadang ya diangkat supaya selevel sama Pak Nas gitu. Padahal ya jauh lah saya sama beliau mah. Dari sisi umur, pengalaman gitu. Tapi alhamdulillah. Umur doang. Pengalaman mah lebih banyak Pak Dwi kan. Mas Dwi ini udah kerja di Australia, udah kerja di mana-mana kan. Mas Dwi mungkin bisa sharing nanti ya Mas. Nanti saya hubungin ya. Insya Allah. Yang ringan-ringan mengenai COVID gimana? Dengan harga batu bara yang turun. Aduh. Insya Allah nanti kita cari ininya. Indra, itu ya, Baramulti ikut ini nggak ini? IAGI Award itu? Nggak? Kurang kopi juga saya. Mungkin harus nanyanya ke Pak Dido kali Pak ya. IAGI Award itu, IAGI Exploration Award itu. Per tahun menang nanti Baramulti itu. Nanti saya coba tanya ke Pak Dido Pak. Saya udah bilang ke Pak Sadar itu. Kan sekarang kan Baramulti lagi aktif eksplorasi. Iya. Dan tidak banyak juga perusahaan yang aktif eksplorasi sekarang kan. Bisa menang itu.